2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara belajar bersama bahasa Belanda bersama saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Saya akan menyapa dulu dengan bahasa Belanda. Goedemorgen, goedemiddag, goedendag en goedenavond. Leuk om jullie weer te zien. Vandaag is 16 januari, is de dag waar wij weer Nederlands gaan leren. Mandeh Minang Mancanegara berkolaborasi dengan Radio Gebu Minang dengan ucapan Basamo dalam satu kata. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk sedikit mengucapkan doa agar lancar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Rabbil ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan mencoba membuka skerem yang apa namanya ini, ya. Pagi ini atau siang ini kami ditemani dengan kru Radio Gebu Minang yang selalu setia membantu kita. Kita akan memulai pelajaran hari ini yaitu sedikit mengulang apa yang telah kita pelajari selama ini, selama les 5 kali les. Mudah-mudahan Anda bisa melihat materi. Mandemela, apakah materinya bisa dilihat? Atau udah Asbi? Halo? Tolong reaksi. Bisa dilihat? Oke. Sementara saya belum mendapat Oke, bisa, Bisa? Oke. bisa Mande. Oke, terima kasih. Oke, Alhamdulillah alhamdulillah. bisa Oke, lancar. alhamdulillah. Sekarang Bisa, saya akan alhamdulillah. memulai, alhamdulillah, dengan mengulang sedikit em, materi yang kemarin-kemarin kita telah pelajari, yaitu simpel saja membuat kalimat yang sederhana dengan memakai struktur satu kata kerja saja. Ya yang ini kalimat biasa, yang ini saya tampilkan, yaitu pokok kalimat dengan kata kerja yang haknya sama, misalnya hey drink, dia stam pakai T, hey drink coffee met melk. Itu untuk yang laki-laki tunggal pertama. Ini yang saya contohkan nomor 2, yang ini adalah penggunaan kalimat sederhana dengan satu kata kerja untuk yang jamak. Wij slapen in bed. Karena slapen adalah infinitif, jadi untuk yang jamak itu kita pakai infinitif. Sedangkan kalau yang lain-lainnya, saya harap kita sudah bisa menguasainya karena itu adalah paling struktur yang paling harus kita kuasai. Jadi satu kata di kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Hey drink coffee met melk. Coffee met melk ini adalah adjektif atau kata keterangan. Ini bisa diperpanjang atau dihilangkan juga. Hey drink sudah berarti dia minum. Wij slapen sudah berarti dia tidur. Tetapi kalau kita ingin memberikan keterangan di belakangnya, kita tambahkan kata ataupun apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu mudah-mudahan sudah bisa kita pahami. Nah,
Saya malam ini bermaksud untuk melanjutkan eh, pelajaran kita dengan memakai kata kerja bantu, yaitu yang malam ini saya ingin kemukakan adalah satu saja kombinasinya, yaitu kombinasi baru satu kalimat, satu contoh kata kerja bantu. Prinsipnya, kalau kita memakai kata kerja bantu, kita harus mempunyai kalimat yang mempunyai dua kata. Yang pertama adalah kata yang cocok untuk pelakunya. Seperti saya kembali ini contohnya di sini. Hey, Will. Itu will adalah kata kerja bantu. Coffee met melk adalah keterangan. Dan drinken di sini adalah infinitif atau kata kerja penuh. Satu lagi. Wij kunnen koffie met melk drinken. Wij, kami, jamak. Kunnen, karena kunnen itu untuk yang jamak penggunaannya. Wij kunnen koffie met melk drinken. Berikutnya, ik mag niet koffie met suiker drinken. Zij moet niet te veel praten. Mari kita lihat strukturnya. Kalau kita lihat yang pertama hanya kata kerjanya satu. Ini ya, drink and slapen. Dan adjektifnya atau kata keterangannya apa saja yang bisa kita pakai di sana. Misalnya, hij drink yoghurt. Ik drink tanpa T, yoghurt. Jadi ini yang pemakaian ini sudah harus kita kuasai sehingga mudah ke depannya. Kita lihat lagi. Kalau kata kerja bantu, kata kerja yang di sini yang pertama ini adalah yang membantu. Dia belum ada artinya. I will. Artinya mau apa? Seperti kita dalam bahasa Indonesia, saya mau. Diperjelas dengan mau makan, mau minum. Sama prinsipnya ya. Tetapi karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada peruraian kata kerja untuk orang pertama, orang kedua semua sama. Disinilah agak sedikit bedanya dengan bahasa Belanda. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan saya akan lihatkan beberapa contoh dan artinya. Willen itu hampir sama dalam bahasa Inggris pemakaian dengan will atau to want to. I want to drink. I want to sleep. I want to have some money. Pokoknya want to itu ingin ya. Jadi pemakaiannya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan pemakaian dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata kerja yang ini yang saya contohkan kunnen artinya can atau to be able to. I can go there by bike. Misalnya ya, saya bisa pergi ke sana pakai sepeda. Kalau udah bahasa Inggris Belandanya, ikan met the fiets daarna Tuhan. Itu nanti kita lihat di bawah. Kata kerja yang lainnya adalah mogen. Mogen itu boleh. May atau to be allowed, diizinkan. Diizinkan. Atau mood itu harus. Oh sorry, ini muten di sini harusnya. Saya tambahkan. Muten hampir sama dalam bahasa dengan must atau to have to. Ik moet naar de dokter gaan. Saya harus ke dokter. Ya. Satunya zullen sama dengan bahasa Inggrisnya shall. I shall go. Dan ini yang pertama, yang ini dengan yang ini itu apa namanya intend to, akan mengerjakan tetapi belum. Misalnya seperti ini, dalam hal ini saya lagi duduk di sebuah restoran dan saya ingin memesan kopi. Bertanya, ik wil graag bestellen. Saya ingin memesan sesuatu. Ya. Jadi ingin. Sedangkan di sini kunnen bisa. Oke.
mari kita lihat dulu sebelum saya sendiri. Ini adalah video yang saya telah ambil, mungkin bisa memberikan sedikit arahan dan pengertian untuk para pendengar kami yang tercinta. Saya sapa dulu pendengar atau pemirsa yang telah mengikuti acara kami dari permulaan. Saya senang dapat kembali bertemu, berjumpa dengan Anda. Dan bagi mereka yang baru kali ini sempat eh, mengikuti acara ini, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapat sedikit pengetahuan tentang bahasa dasar, bahasa Belanda. Dan juga saya himbau teman-teman atau semua saudara-saudara yang mengikuti acara ini untuk melihat tayangan-tayangan yang telah yang sudah ada di YouTube. Mari saya persilahkan, mari kita lihat bersama filmnya mengenai kata kerja bantu dalam bahasa Belanda. Nanti saya akan uraikan apabila masih belum mengerti. Bismillah. Hi, ik ben juf M. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag praten wij over grammatica. Wij praten over werkwoorden. Wij praten over modale werkwoorden. Modale werkwoorden geven een speciale betekenis, een special meaning. Zij geven een speciale betekenis aan de zin. De betekenis, de meaning, de betekenis van de zin verandert, change. De betekenis verandert door het werkwoord dat je kiest. Kijk maar naar het voorbeeld. Kunnen, mogen, moeten, willen en zullen, dat zijn de Nederlandse modale werkwoorden. Kan ik pinnen? Pinnen, met de pin betalen. Mag ik pinnen? Moet ik pinnen? Wil je pinnen? Zal ik pinnen? Deze zinnen lijken op elkaar, they resemble, maar zij betekenen niet hetzelfde. Oke, saya potong sebentar. Ini apa namanya, Jeffro ini menceritakan tentang Deze penggunaan zinnen kata kerja yang saya tadi telah uraikan. Karena kata kerja bantunya berubah, maka artinya akan berubah. Karena misalnya di sini kan ik pinnen berartinya bisakah saya di sini pinnen apa bayar dengan kartu, atau mungkin karena di sana hanya kontan, dia tanya, dia tidak tahu kan ik pinnen, bolehkah saya di sini membayar dengan kartu? Itu apa namanya, bisakah ya, bisakah saya. Sedangkan mogen untuk ik adalah mag ik pinnen, bolehkah saya membayar pakai kartu atau harus cash, boleh. Sedangkan di atas itu bisa, dapatkah, yang di bawah bolehkah. Sedangkan yang muten ini haruskah, karena mungkin dia tidak ada waktu dulu ya. Saya ingat di zamannya COVID tidak boleh ada yang menerima uang kontan karena alasan kesehatan dan jangan sampai tertular ya, karena di dalam uang itu banyak bakteri. Jadi moet ik hier pinnen, ya, jadi harus di sini. Nah, sedangkan yang willen ini ya, ik wil pinnen, saya ingin membayar dengan kartu. Jadi bedanya ada nuansa berbeda. Kita lijken lanjutkan. op elkaar, they resemble, maar zij betekenen niet hetzelfde. Mag je hier roken? Kan ik hier pinnen? Kun jij zwemmen? Ik wil goed Nederlands spreken. Waar moet ik mijn handtekening zetten? Zal ik koffie halen? Oke, ini juga sama ya. Dia memperlihatkan beberapa kemungkinan. Tadi adalah kata kerja biasa dengan mag ik, sekarang dibalik dengan di sini. Oh ya, mag ik
geroken, misalnya di Belanda ada sesuatu larangan karena hampir di setiap open bar apa tuh ruang terbuka itu ada peraturan tidak boleh merokok. Siapa saja yang merokok itu akan didenda, ya. Jadi kalau misalnya kita semua tahu bahwa di ruangan terbuka tertutup di Belanda tidak boleh merokok, kecuali kalau di sana disediakan ada satu ruangan khusus untuk merokok. Jadi dia tanya, mag ik hier roken? Bolehkah saya merokok di sini? Jadi, mag, bolehkah? Yang nomor 2 adalah kan ik hier pinnen? Bolehkah saya di sini membayar dengan kartu? Di sini kita lihat dua kalimat ini. Ada kan ik pinnen. Karena kan itu adalah ya saya lupa mau memberikan bahwa kata kerja bantu itu berubah, ya. Penulisannya juga berubah, tidak sama seperti kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Dia punya rumus tetap seperti ik stam, je stam tambah t, hij stam tambah t, dan yang jamak wij, jullie, ze, semua kembali ke infinitif. Sedangkan kata kerja bantu ini mereka mempunyai peraturan tertentu. Mereka kadang-kadang berubah. Nah, perubahan ini kita lihat di sini. Kan ik hier pinnen? Kalau untuk je dalam kalimat biasa, ini adalah kalimat inversi. Dalam kalimat biasa, je kunt pakai t zwemmen. Di sini ada beberapa kekecualian. Satu, di dalam peraturan biasa bahwa kalau y-nya ini di belakang kata kerja, maka tidak ada huruf t di depannya. Jadi kun je zwemmen. Sedangkan di sini kata kerja yang sama bentuknya beda. Jadi ik kan, jij kunt pakai t. Tetapi bila bentuknya seperti ini, inversi atau kalimat tanya, karena y-nya di belakang, t-nya hilang. Agak sedikit rumit, tetapi kalau sudah terbiasa insya Allah bisa. Di sini kalimatnya ik wil goed Nederland spreken. Kita lihat bahwa pemakaian kata kerja bantu itu selalu ada dua kata kerja. Yang satu di ini intensinya, ya, intensinya ik wil atau saya dapat, di sini saya mau. Saya ingin belajar, ik wil goed Nederlands spreken. Saya ingin berbicara baik, maksudnya bisa bicara bahasa Belanda dengan baik. Iya. Kalau di sini dia bertanya, di mana saya harus meletakkan tanda tangan saya? Waar, di mana? Moet, harus. Ik, saya. Mijn handtekening, tanda tangan saya. Di belakangnya adalah zetten, menempatkan. Terus yang terakhir, zal ik koffie halen. Zal dari kata kerja zullen, dia berubah ik zal. Ya, jadi di sini harus kita pahami nanti perubahannya tidak sama seperti kata kerja yang bisa berdiri sendiri, punya struktur tersendiri. Zal ik koffie halen, akankah saya ambil, jadi menawarkan diri. Dia misalnya lagi duduk, haus, nggak ada yang menawarkan sesuatu. Kita lagi di tempat terbuka misalnya di mana gitu, haus. Zal ik koffie halen of zal ik water halen, karena dia mengadakan inisiatif untuk bergerak, bisa akan gitu ya. Oke. Jadi dia meneruskan di sini kata kerja. Saya putarkan lagi. Het eerste werkwoord noemen wij een hulpwerkwoord. Een hulpwerkwoord. Het hulpwerkwoord zegt iets, says something, zegt iets over het tweede werkwoord. 1, 2. Katanya bahwa kata kerja bantu itu ya adalah kata kerja yang bertuliskan merah itu adalah kata kerja bantu
Dan kata kerja yang terakhir adalah kata kerja yang menjelaskan apa yang diinginkan. Ya, jadi kata kerja pertama itu tidak banyak artinya kalau tidak ditambah dengan kata kerja yang terakhir. Dan susunan kata kerja ini yang pertama selalu dekat dengan pokok kalimat. Ik wil eten. Jij kan slapen. Ya, jadi apapun di tengahnya nanti bisa diperpanjang. Ik wil titik 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 drinken. Ik wil koffie met melk en heel veel suiker drinken. Jadi yang di tengahnya itu adalah pilihan. Apa yang kita inginkan kalau kita sudah mahir berbahasa Belanda. Jadi yang di tengahnya itu bisa diperpanjang sesuai dengan apa keinginan kita, hasrat kita. Yang penting strukturnya, yang pertama pokok kalimat, kedua adalah kata kerja yang bersangkutan dengan ini, dan yang terakhir adalah kata kerja yang dimaksud. Saya lanjutkan. Het eerste werkwoord is een hulpwerkwoord en het zegt iets over het tweede werkwoord. In deze zinnen is het tweede werkwoord altijd infinitief, dus niet voltooid deelwoord. Mag je hier roken? Hulpwerkwoord infinitief. Wat is de betekenis van onze modale werkwoorden? Hoe gebruik je ze? How to use them? What's the meaning? Wat is de betekenis? Hoe gebruik je ze? En hoe vervoeg je deze werkwoorden? Vervoegen. Wat zijn de vormen van de werkwoorden? Deze werkwoorden zijn allemaal onregelmatig. Ya, dia katakan di sini bahwa pemakaian kata kerja itu tergantung apa yang kita inginkan, bagaimana kita ingin mengutarakan maksud yang ada di kita, aksi apa yang harus kita. Dan dia juga menegaskan bahwa semua kata kerja bantu itu adalah irregular, artinya dia berubah. Jadi yang tadi seperti saya katakan, pemakaiannya beda dengan kata kerja yang bisa berdiri sendiri, ya. Oke, saya lanjut. Irregular. Sorry, ik heb wel één regel. Deze persoonsvormen hebben in de derde persoon enkelvoud geen T. Jij zegt hij kan en niet hij kan. Hij wil, niet hij wilt. Hij mag, hij moet en hij zal. Oke, seperti saya tadi telah terangkan terdahulu bahwa kata kerja ini untuk hey, ya, yang biasanya mendapatkan stam ditambah T, di sini tidak. Di sini ada kekecualian. Kekecualiannya yaitu tidak boleh ada huruf T dalam pemberian kata kerja untuk orang ketiga tunggal. Ya, itu apa peraturan yang sudah baku, yang sudah kita tidak bisa ubah dan harus kita ketahui. Jadi intinya begini. Saya ulang kembali. Selamat datang Bunda Yul, selamat datang Manda Yurna. Fine Om Yuwirtezin. Saya barusan bersama pemirsa telah dahulu menerangkan pemakaian kata kerja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dan bisa di raise hand misalnya ya, bisa menanyakan atau langsung dibuka mikrofonnya untuk menanyakan sesuatu. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau bertanya sebelum kita jauh maju ke depan? Silakan dibuka mikrofonnya kalau ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan sesuatu reaksi. Silakan, ada Manda Yurna atau Manda Yul atau Bung Asbi atau yang lainnya. Belum Manda Tati, soalnya baru gabung, nanti aja. Oh oke. Ya, nggak apa-apa, saya ulang aja sekali lagi ya bagi yang baru gabung. Manda Yuli juga belum begitu lama gabung. Saya tadi telah mengulang kembali cara pemakaian kata kalimat yang sederhana. Saya ke depan, nanti aja. Jadi yang sederhana.
Yang sederhana itu kita memakai kata kerja satu. Itu kita sudah bisa, harus paham sejauh ini. Dan kami lanjut dengan cara pemakaian kalimat yang memakai kata kerja bantu. Pada prinsipnya, Mande Yul dan Mande Yuna, pemakaian kata kerja bantu ini hampir sama sistemnya dengan pemakaian kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Seperti misalnya, I can do it. I am able to do it. Bisa, saya bisa. Karena saya tahu ya. Kalau misalnya saya bisa, saya ingin, I want to drink, I want to speak. Sama dengan ik wil praten, ik wil drinken. Jadi hanya kita kata-katanya aja yang harus perbandaharaannya kita kuasai. Pemakaian strukturnya sama. Saya ulang. I want to drink. Ik wil drinken. Bedanya di sini dalam bahasa Belanda, walaupun prinsipnya sama, pokok kalimat, kata kerja bantu yang sama dengan siapa yang mengerjakannya, dan yang terakhir adalah infinitif. Infinitif itu seperti yang kita ketahui kata kerja penuh yang sebelum dikurangi dengan huruf an. Sedangkan dalam bahasa Inggris, infinitif itu selalu pakai to. Ik wil drinken. Ik wil, kata kerja bantunya will, drinkennya infinitif. Sedangkan dalam bahasa Inggris, I want to. Baru kata kerja I want to eat. Karena to eat adalah infinitif. Jadi itu aja yang harus dibedakan. Saya mau tidur misalnya. Ik wil. Kita tahu kan kata kerja tidur dalam bahasa Belanda infinitifnya apa? Slap. Slapen. Kalau slap Slapen. itu ik slap ya. Jadi ik Iya. wil slapen. Slapen. Ik slap, ik wil slapen. Jadi Slapen. rumusnya adalah pokok kalimat, kata kerja bantunya, dan yang terakhir sekali adalah harus infinitif. Seperti I want to sleep. To sleep, bahasa Inggrisnya itu infinitif. Sedangkan bahasa Belandanya adalah kata kerja yang kebanyakannya berakhiran dengan huruf an. Ik wil slapen. Slapen. Kalau misalnya mau minum, ik wil. Drinken. Kalau kita mau bekerja, ik wil. Werken. Werken, bukan worken, tapi werken. Werken. Ya, kalau kita misalnya mau memasak, Ik wil koken ya. koken. Koken. Ya, Ya, koken. jadi ik wil. Tapi kalau misalnya saya bisa masak, bagaimana? Ik can cook. Ya, can itu bahasa Inggrisnya, tapi kita sedikit ya. Ikan, Ikan, ya, ikan cook. Koken. Ikan, Ya, ikan, Ikan koken. koken. Ik cook itu aktif, saya sedang memasak. Oh ya, Tapi kalau saya bisa mengatakan, oh gampang lah orang Padang bisa masak ikan koken, gitu ya. ya, Ini agak sedikit ke drama. Ikan koken, saya bisa masak. Jadi ikan, atau kalau wij bagaimana? Wij? Wij kan Ini, wij koken. ini. Wij? Ya, wij pakai ini infinitifnya dari Iya. ini ya. Wij kunnen. Iya, Wij wij kunnen koken. Wij kunnen Nah. koken. Ya, gitu. Bunda Yul, mau coba? Ya, Mau coba? nanti dulu. Nanti dulu. Mau Belum perhatikan mau. dulu. Perhatikan dulu, oke. Bunda Yul, sebetulnya dia sudah sering ke Belanda dan sering mendengarkan Taunya cuman lekker. lekker, lekker en duur hè, duur hè. Kalau hitung-hitungan, Heeh. 1, 2, Twee, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, ja. 9, 9, apa? 9, 9. ya, dan 10. Nanti 10. ini tugas Mandai Yuli, kalau nanti Mandai Yuli ke Belanda, insya Allah bulan Mei kita ketemu, kita praktek bahasa Belanda ya. Insya Allah, terima Kita kasih. minum kopi ya, kita praktek supaya nanti kalau Mandai Yuli ini adalah setiap tahun beliau datang ke Belanda
untuk pameran mengikuti Tongtong acara Fair pameran Tongtong Fair. Tongtong Fair itu adalah big di Den Haag. event di Den Haag ya, dekat tempat rumah saya. Di sana semua orang-orang Indonesia, orang-orang Belanda yang suka Indonesia berkumpul untuk membeli makanan yang dari Indonesia yang dibawa oleh Bunda Yul atau barang-barang yang ada di sana. Terutama Yes. apa namanya ada 2 tenda di sana. Yang besar adalah tenda publik Grand ya, Belanda Pasar campur Internasional internasional. Sedangkan sama Indonesia mempunyai Public tenda sendiri. Indonesia. Ya, jadi di situ bagaimana ceritanya Manda Yul? Banyak ya orang yang datang dari Indonesia ya, berapa orang Dari biasanya? Indonesia sekarang kemarin tuh 40 booth, sekarang udah naik lagi jadi sekitar 50 Masya booth. Allah, ya, Dan oke, satu booth tuh bisa 3 sampai 4 orang UKM ya, orang Indonesia. Bisa ah, 100 lebih ya ya, dari oke. Indonesia. Ini ya, Kalau ini TTF ini, Tongtong Fair ini adalah suatu yang sangat dinantikan oleh orang-orang Indonesia ya, tahun dan orang-orang. 2024 ini merupakan yang ke tahun 64. Sudah 64 Oke, tahun. oke. Jadi apa namanya akan apa namanya lebih besar dari tahun yang kemarin. Perlu Insya- saya sebutkan sedikit ya, ini kan mengenai keadaan di Indonesia. Waktu di sini ada pandemi, Yes. aduh itu orang Indonesia yang ada di sini itu ini deh apa namanya sedih sekali karena nggak bisa datang ke Tongtong Fair, Dan tidak bisa tutup dapat tongtongnya makanan, 2 tahun tutup ya gitu. 20 dan Ya. 21. Mm. Oke, jadi PR Banda Yul nanti kalau kita ke Belanda, kalau ketemu lagi di Belanda ngomong bahasa Belanda udah harus bisa ya, karena apa namanya? Dankjewel, insya Oke, Allah. oke, oke. Gaan we verder. Mari kita lanjutkan apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi. Oke, mungkin kalau ada yang pemirsa yang eh, melihat tayangan ini melalui YouTube, silakan Anda lihat dan nanti kalau ini sudah berakhir, jika ada pertanyaan, Anda bisa menanyakan sesuatu di ruang itu ya yang disediakan oleh YouTube. Insya Allah akan saya jawab mengenai apapun dan video yang yang 1 sampai yang ke-5 juga bisa dilihat ya. Kalau misalnya ini masih terlalu sulit untuk dipahami karena bahasa Belanda itu memang sulit. Jadi mulai dari awal silahkan cek video kami yang pertama dan yang ke-5 ya. Dan di sana apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan tidak mengerti silahkan ditanyakan di sana. Insya Allah akan saya jawab walaupun mungkin tidak langsung. Oke, saya lanjutkan video ini sebentar ya. Kijken we naar het eerste werkwoord. Mogen. Mag je hier roken? Mag je hier roken? Nee, hier mag je niet roken. Mag je hier roken? Ja, dat mag. Ja, je mag hier roken. Nee, je mag hier niet roken. Mag ya. Mogen gaat over is iets toegestaan. En toestaan betekent in het Engels permitted, allowed. Mag dat? Ja, dat mag. Mag dat? Nee, dat mag niet. Het is verboden. Het mag niet. Ini kata verboden ya, sering kita dengar ya. Kalau mungkin dulu juga di board di Indonesia waktu saya masih kecil ya, saya sering baca verboden atau sama verboden itu dilarang ya, verboden dilarang. Sama dengan magnet tidak boleh. Niet itu adalah kata sangkal. Misalnya, ik wil niet eten, saya tidak ingin, tidak mau makan. Ik mag eten, saya boleh makan. Mungkin karena saya tadi sakit gigi, saya belum bisa makan yang keras hanya minum yogurt. Dia bilang, oh, ik mag weer eten, saya boleh sekarang makan ya. Oke. Kalau di sini di Belanda memang hati-hati ya kalau ada yang orang dari Indonesia berkunjung ke Belanda tidak mengetahui situasi di sini, kita sembarang aja merokok, wow, nanti itu dapat denda. Denda itu tidak murah ya, 200 euro paling sedikit. Jadi apa namanya? Perhatikan tanda ini baik-baik agar jangan sampai kita nanti em, kena denda ya karena sayang 200 euro itu wow itu untuk orang Indonesia tinggi sedangkan untuk orang Eropa juga sudah tinggi.
Oke ya, saya lanjutkan. Het is niet toegestaan. Deze 3 woorden betekenen allemaal hetzelfde. Toestaan, verboden, het mag niet. En dit zijn de vormen van het werkwoord mogen. Mogen is de infinitief en dit zijn de vormen die horen bij het enkelvoud. Ik mag, jij mag, u mag, zij mag en hij. Oke. Ini diterangkan, nanti kita lihat latihan ucapannya ya. Ini sebentar kita. Dia menerangkan di sebelah bagian kiri adalah bentuk untuk orang tunggal ya. Siapapun dia, saya, hey atau yay, semua sama, tidak memakai T di sini ya, karena sama bentuknya. Yang di sini yang ini adalah jamak. Ini jamak itu kembali ke infinitif. Ini prinsipnya sama dengan kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kalau yang jamak itu selalu infinitif. Saya ngintip lagi. Mag. En bij het meervoud gebruiken wij natuurlijk de infinitief. Wij mogen, jullie mogen en zij mogen. Kijken we naar het volgende werkwoord. Het werkwoord kunnen. Kan ik hier pinnen? En kun jij zwemmen? Nee, ik kan niet zwemmen. Kunnen heeft 2 betekenissen. Kunnen kan betekenen mogelijkheid. Kan ik hier pinnen? Is het possible, possibility, mogelijkheid. Kan ik hier pinnen? Is het mogelijk? En de tweede betekenis is, kun jij zwemmen? Nee, ik kan niet zwemmen. Gaat over kwaliteiten en capaciteiten. Ya, oke. Kalau ini agak sedikit diterangkan bahwa kata kerja kunnen atau kan, to be able to, ada 2 artinya. Di sini apakah kun je zwemmen, berarti di sini apakah kamu bisa, dalam artinya kamu tuh capable nggak, kamu tuh udah ada kualitas, kamu punya keahlian berenang nggak, ya. Jadi keahlian. Sedangkan yang di atas kan ik hier pinnen, bolehkah? Itu adalah pilihan, boleh bayar atau enggak di sini ya. Jadi 2 artinya, yang satu dia mengatakan boleh, yang berarti diizinkan, sedangkan yang kedua adalah bisa, saya bisa berenang ya. Oke. Kita lanjutkan. Ability. Are you able to swim? Kan jij zwemmen? Nee, ik kan niet zwemmen. Kijken we naar de vormen van het hele werkwoord kunnen. Oke. Itu mungkin sudah terlalu banyak ya. Kita latihan aja deh. Kita nanti ulang aja suatu saat yang ini. Tapi prinsipnya adalah, saya tutup ini ya. Prinsipnya adalah pemakaian kata kerja itu berbeda, kata kerja bantu berbeda dengan pemakaian kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Saya ulang, di dalam kalimat yang hanya memakai satu kata kerja itu harus selalu kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kata-kata kerja mana aja, misalnya ini yang kita sudah ini ya, yang sudah kita sering lihat. Misalnya ini, eten artinya makan, drinken artinya minum. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada yang sudah pernah lihat, ini apa arti? Oh ya, waktu itu ya, saya tanyanya lain. Leren adalah belajar. Bagaimana untuk ik? Kata kerja mana yang harus dia pergunakan? Ik? Siapa yang bisa? Manda Yurna bisa nih ya? Ik. Ikler. Clear, cuman pengucapannya clear ya. Iya. Oke. Kenapa ya bahasa Inggrisnya learn, tapi clear. Leren. Iya. Saya ulang lagi, kenapa ini leer? Di sini kalau ya saya tambahkan di sini Ik leer. clear. Ik leer. Kalau sering dengar koken-koken, masak-masak. Koken. Koken. Ya. Kalau orang Indonesia bilangnya suka di double-double, koken. Zonder betalen gitu, suka itu kebiasaan yang tidak nice Koken ya. zonder betalen. Keken zonder betalen, maksudnya lihat-lihat aja nggak bayar. Keken itu ya. Nah, Manda Yul mungkin karena belum semua paham ya. Kenapa ini leer itu tulisannya begini? Karena begini.
Kalau kita dalam bahasa Belanda ada rumusnya yang sudah beberapa kali melihat pasti akan paham ya. Ini saya ulangi sedikit untuk yang tertinggal mungkin ya waktu itu. Oh, ini apa nih? Pemakaian kata kerja itu ada rumusnya, Mande, seperti ini ya. Di atas tadi saya em, kayaknya sabar ya, sabar. Ini diulang sedikit saja. Oh, tidak ada di sini, lupa. Jadi ini misalnya gini, ini em, struktur kalimat biasa ya. Ik drink tanpa T karena rumusnya sudah ada. Stam. Untuk mencari stam itu adalah kata kerja ini misalnya kata kerja penuh. Untuk mencari stamnya dikurangi huruf en. Jadi ininya wij slapen tapi ik Slap. slap. Ya, ik slap. Karena saya sudah jelaskan bahwa di dalam bahasa Belanda itu sama dengan bahasa Indonesia juga ada suku kata. Satu kata itu terdiri eh, kebanyakan dari dua suku kata. Ini khusus bagi pemirsa dan yang belum paham kenapa berganti-ganti huruf. Saya ulang lagi, saya tidak akan pernah bosan mengulang-ulang karena ini adalah bahasa asing yang kita tidak bisa kuasai dalam sekejap ya, karena ini memerlukan proses. Proses ini harus kita eh, pakai dan kita teliti. Nah, sekarang saya ulang. Kata kerjanya slapen, dia mempunyai dua suku kata. Pemenggalan suku kata itu akan terjadi perubahan pada bunyi. Kita lihat ini dua huruf mati. Dia mengapit huruf hidup. Pada penulisan seperti ini, huruf hidupnya dibaca pendek. Seperti kita membaca pen atau pen dalam istilah pen. Sedangkan di dalam kata ini, suku kata pertama, ada 3 huruf, di mana huruf pertamanya dan huruf keduanya huruf mati. Dia tidak ditutup oleh huruf mati, maka dia bunyinya kalau ini adalah sela. Nah, rumus untuk membawakan stam itu adalah ya dikurangi en. Jadi begini artinya ya kalau kita belajar seperti anak kecil ya. Setelah 2A dikurangi PEN, N-nya hilang tinggal P di suku kata pertama. Jadi kita tulis slap. Nah itu makanya kita mengatakan ikslap. Ya. Jadi sama dengan hal kata kerja yang lainnya yang kita banyak dilihat di sini misalnya. Ini misalnya. Ini Mande Yul banyak nih dengan ini kopen. Kopen apa Mande Yul artinya membeli ya? Membeli kopen. Ya, Kopen. kalau ik jadinya apa? Kalau It kop. ikop, pinter, udah pinter. Kalau ini nih Jadi yang tinggal tadi buang N-nya aja ya. an, buang IN. an, ya. Jitkop. Jadi, hah? Ik, Jitkop. Itkop. ik coke. Nah, ini Ik harus pakai coke. seperti tadi. Dikurangi an, ini dia suku katanya terpenggal jadi Bacanya jitus. koknya pakai H ya. Ya Coke. enggak lah. Ini ya misalnya gini ya. Nih. Ko di sini artinya 2 n-nya. Kalau ini berarti kalau dikurangi n jadi hilangnya tinggal coke 2 e-nya. Oh, Di sini oke. di koken. Jadi ini kalau schrijven It saves. ik schrijf ya. Di sini ada kekecualian nanti kita bahas lain kali. Huruf V di akhir kalimat stam tidak ada diganti dengan bunyi F. Jadi ik Oh, schrijf. it scripts. Ik schrijf. It scripts. Kopen, oke. Ini kijken ini Mande Yuli juga sering dengar nih koken apa kijken zonder betalen. Bikin. Ya. Nah, Maksudnya melihat-lihat gitu loh. tapi itu dia nggak. ledekan ya. Ya ledekan. Kijken Oh. zonder betalen sama orangnya cuma mau lihat-lihat doang Oh, gitu loh. Dia lihat bukan saja.
dia lihat-lihat saja, dia tidak ada keharusan untuk membeli, tapi kalau kita bilangnya kijken zonder betalen, ya itu cuman pengen Saya apa sering namanya, dengar moya, oh ya bagus but ya. I want to apa dia keliling-keliling dulu. Uh, Jadi dia keliling-keliling mooi, dulu. ik wil Moya, even rondkijken. Kijken itu melihat. Ya, sama di sini saya tulisnya ik wil, misalnya di sini ya, ik wil eerst rondkijken. Nah, kijken. ya ini kata kerja pertamanya ini will. Kata Ya, kerja oke. pertamanya will. Tunggu ya, saya gedein ya biar kelihatan besar. Ik wil. Ini adalah kata kerja pertamanya will. Kita kasih warna ini aja. Ya, kijken ini kata kerja keduanya kita kasih merah biar. Jadi ik wil eerst pertama rond itu muter. Jadi ik wil eerst rondkijken. Saya mau lihat dulu, saya muter dulu gitu. Saya mau lihat di Iya. sekitarnya dulu. Jadi rond itu bulat, jadi bundar gitu ya. Ik wil eerst. Prinsipnya tetap seperti tadi. Kata kerja pertama dan kata terakhirnya infinitif. Di tengahnya ini bisa apa? Ik wil eerst rondkijken. Eh, Ik wil eerst wat drinken. Jadi saya akan dulu gitu ya. Jadi prinsipnya sama. Berubah arti kalau ini yang di tengahnya ditambah apa diganti. Tapi prinsipnya kata kerja pertama harus sesuai dengan ini dan ditutup oleh kata kerja infinitif dalam bentuk kata bantu yang sederhana ini ya. Tapi nanti kalau ada kata kerja bantu yang agak rumit itu eh, kita abaikan dulu. Yang penting prinsip ini sudah kita dapat. Apakah ini bisa diikuti prinsip ini yang kita bahas mengenai kata kerja bantu ini? Ada yang mau mencoba membuat kalimat atau ada yang mau bertanya? Silakan. Hening, hening sekali. Halo, silakan Manda Yul. Mau ngomong apa dulu? Atau gini aja untuk Mandayul, kita belajar apa? Kita baca bareng aja dulu ya. Karena Mandayul kan belum belum em, banyak ini latihan dengan kata kerja ya. Ya, Sambil yang lainnya menyimak ya. ya. Boleh Mande Yurna juga dibuka mic-nya kalau mau, dan Ya. juga udah Asbi juga dibuka. Mande Mela kalau ada silahkan. Kita bareng-bareng ya. Wake Eten. warden. Werkwoorden itu kata kerja. Wake Ayo, 1, 2, 3. Eten. 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 Bukan eaten, Eten. 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 Ya, Eten. artinya makan. Makan. Eten. Dan ini apa? Yang ini, yang kedua, Drinken. 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 Ya, drinken minum. Kalau ini Slapen. Slapen. slapen, fuso. Artinya dia bahasa Indonesia hampir mirip ya bacanya ya. Sama apa? Bahasa Indonesia slapen. Ya enggak lah, Maksudnya bahasa Indonesia kagak ejaan ada. bahasa apa? Oh ejaan ya, AA juga gitu loh. ejaannya hampir sama. Cuman tadi Ya. kita di sini kan tahu di sini ada bunyi 2 karena dia tidak ditutup oleh huruf mati. Slapen. Iya. Kalau diambil ininya tinggal slap. Tadi saya sudah terangkan bahwa Ya. apabila suku kata ditutup dengan huruf mati, diapit oleh huruf mati, maka huruf yang di tengahnya dibaca pendek. Masuk Sedangkan ikan ini, juga gitu. Eaten. iya, ya, eaten-nya ini dibuang en-nya, ya. Tetapi di Eh. sini ada e. Ada Di sini satu ada huruf titik, satu jadi ketukan lagi ya. Ya, ada satu Eaten. harokat yang tertinggal, eaten. Jadi kita Ya. 2 harokat. Jadi di sini Ketukan. slapen, di sini jadi Slapen. di sini lopen. Lopen. Di sini Leren. leren. Di sini koken. Koken. Kalau di sini Schrijven. schrijven. Nah, ini ada kekecualian. Dia tidak huruf F diganti Ya. dengan bunyi huruf V diganti dengan Cepat berarti dia ya. Schrijven. schrijf. Ini tulisnya begini. Ik schrijf. Kan ini ada kekecualian. Di dalam bahasa Belanda tidak ada stam yang berakhiran dengan huruf V dari Victor dan Z dari ini misalnya lezen. Dia kalau dipenggal dan kita cari stamnya, tulisannya aslinya sebegini, lees. Tetapi tidak ada bunyi Z dan bunyi F di akhir, maka kita pinjam ini
lees, huruf S. Di sini kita pinjam ini pinjam huruf F dan huruf apa tuh F S. dan huruf S. Jadi itu nanti ada rumusnya. Perlu nanti kalau kita mencari masa kata kerja dalam lampau. Tapi kita abaikan aja, kita baca dulu ya. Ini kalau dibaca jadi apa ini? Gimana Yang ini mana? bacanya? Yang ini. Kopen, Kopen. betul. Ya, kopen. Oke, yang ini Keken. kaiken. Betul, benul Kaiken. lagi. Benul, bilang betul sama, mau bilang benar sama betul jadi benul. Oke. Ini Makan. kutso, Makan. makan artinya membuat. Kalau ini kalau kita Spreken. begitu Spreken. bukan spreken. Jadi apa namanya? Spreken, dua harokat. Spreken. Oke, yang ini Kalau kids can cepat tadi berarti ya. ah, Kalau di atas yang melihat itu kids can cepat berarti. kaiken. Kaiken. Sama, cake. Ya nanti Kan ada J ada K. Ya, tapi ini bunyinya dua, sayang. Ini bunyinya dua. Cake. 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 Ya. Kalau ini dia bunyinya dua. Tapi Oke. kalau ini hurufnya satu tapi bunyinya dua. Jadi ini tetap Ya. cake. Ya. Jadi cake. Kalau ini praten. Kalau ini werken. Werken. Werken cepat ya. Werken. Ya. Karena kalau bisa kita ambil ini tinggal werk. Karena ini dia ditutup oleh huruf mati. Jadi werk. Ik werk. Kata kerjanya work. Werk. Itu Bukan harus werk. jelas terbaca ya. Iya, di sini kalau kita Werk. misalnya mengatakan satu ik drink, tapi hey drink, T-nya harus dijelaskan. Jadi kalau kayak gitu, ada ya, kol-kolahnya ya. ya ada tambahan kol-kolahnya bener. Tapi kol-kolahnya itu rumus, oke. Nah, Ya. kita lihat ini ya. Ini Betalen. kebetulan, ya, B-nya panjang juga. Betalen. Ini dua-duanya panjang karena dia tidak ditutup oleh huruf hidup, huruf mati. Maaf ya, saya minum dulu ya. Bismillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya dengan bangga memakai pin Mandeh Minang Mancanegara. Ini adalah logo kami, Mandeh Minang Mancanegara. Bisa lihat? Oh, udah Logo sampai di kami. Belanda. Udah Ya, sampai. alhamdulillah, udah sampai. Dapat ya, Depok belum dapat deh. Muknya yang belum, lagi apa on the way, apa tuh on the way. Muk nanti kalau saya insya Allah sudah dapat, saya kalau minum pakai mug Mandeh Minang Mancanegara. Sekarang belum. Oke. Jadi ini betalen ya, udah tahu ya, udah paham. Ini misalnya ini apa bacanya gimana? Huren. Bukan huren. Kalau huren beda. Huren itu nulisnya begini. Kalau ini ini tali kalau huren begini. Tahu nggak artinya enhur? Enhur itu ya, itu adalah cewek bayaran. Makanya beda huren sama huren. Beda. Hati-hati dalam bahasa Belanda. Ini yang Jadi ini apa? yang ini u-nya dua. Huren. Huren. Kalau Hanya ini nggak kebaca hanya. ya dibaca dong huren di sini. Huren. Di sini ya ini dibacanya OE. Dulu kan Manda Yuli waktu kita masih kecil-kecil ini ujaran lama kayak begini ya. Ulama ya, makanya Yuli Ulama saja ya. Jadi ulama ini dibaca huruf U lama tulisnya pakai OE. Seperti jadi ini huren, huren. Kalau ini huren, U-nya dua. Jadi ini dengan ini bagaikan langit dan bumi bedanya. Kalau ini huren artinya itu ya. menyewa tenda bisa dipotong-tong huren. Kalau ini huren perempuan yang menjual dirinya ya. Jadi, amit-amit saya tutup dulu. Beda ya? Hati. Gitu ya? Hati-hati nih ya. Tapi kalau orang-orang saya juga punya murid sudah banyak sekali, mereka selalu aja ini apa namanya struggle untuk membedakan U dengan U, tapi nggak apa-apa. Ini kalau kita Bruiken. bukan broik, coba ulang. Gebruiken. Masih ya hilang karena dia UI ini seperti I, dia tulisannya dua tapi klangnya bunyinya satu, tulisannya dua bunyinya satu. Jadi bray jadinya ya. Seperti Gebruiken. itu sulit.
UI untuk orang Indonesia sulit. Broiken. Ini dia lihat, Broiken. mulutnya mancung, gebruiken, oke ya. Broiken. Ya, ini zin. Nah, ini beda nih. Kalau misalnya kita buang ini ya, karena zin ini adalah bunyi i ya, kita nggak bisa buang karena itu bersatu. Ini adalah bunyi panjang, zin. Jadi kalau dibuang, Zin. ya ini jadi iksi. Ini tulisannya ik, Zin. iksi, Ikzin. Nexi. ik, Ikzi. iksi. Karena ini hurufnya Saya melihat. saya melihat. Kalau hai dia laki-laki dan katanya hey zit. Ya. Dia Nah, melihat. ini juga kita lihat ini fits itu adalah kata benda. Kalau fits itu sepeda, tapi Sepeda. kalau bersepeda fietsen. Fietsen. Ya, jadi dalam bahasa Fietsen. Belanda juga kita ada kata benda yang menjadi kata kerja. Ya. Kalau di Indonesia beda kan kata bendanya sapu. Jadi kata kerjanya menyapu, dapat awalan mendapat sengau ya, menyapu. Di sini prinsipnya sama tetapi pemakainya lain. Sepeda kata benda ditambah en menjadi fietsen. Di Indonesia sapu mendapat kata kerja di awalan jadi menyapu. Tapi setiap bahasa itu ada yang namanya prefiksnya awalan dan akhiran. Abaikan saja. Dansen, menari. Jadi kalau misalnya ini cari bagaimana kalau kita mencari stamnya? Dikurang. Ini dansa jadi dansen. Dance, ya bahasa Indonesia dansa, ik dance. Kalau ik-nya nya dibuang jadi ik dance. Dan bunyi di sini berarti kecil ya, sedikit ya, pendek. Ya, paham ya? Nah, ini juga nih. Zwemmen, ik zwem. Kalau kita tulis di sini zwemmen. Kalau kita kurangi en misalnya untuk ini, jadi ada m-nya 2. Tidak boleh di dalam bahasa Belanda tidak ada huruf mati yang sama bunyinya menjadi stam. Jadi kalau ada seperti ini zwemmen, jadi m-nya dibuang, zwem. Yang Zwemmen. tadinya begini, ik zwem. Tapi karena kita mencari huruf itu adalah ini dikurangnya, tinggal m-nya 2 tidak boleh. Jadi kita pakai satu zwem. Jadi banyak sekali Bacanya apa? peraturan ZW itu? Zwem. zwem. Oh, ada R-nya ya? Mana? Bacanya seperti ada R-nya. Zwem. Gak ada. Zwem. 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 Ya. Bukan ZW Ini ya. Zwem. zwem satu, makanya bukan SW. Zwem satu hembusan. Zwem. Seperti misalnya kan kita dalam bahasa Arab ikro kan ghain ditulisnya reha. Kita kan bacanya satu bunyi jadi ghain. Seperti zwem sama satu bunyi satu nafas ya. Kalau ini volgen jadi volg. Volken. Ya. Mengikuti. Oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Harus rajin belajar bacanya. Harus rajin belajar karena belajar bahasa itu bahasa apapun kita harus banyak mengulang-ulang. Tetapi nggak usah takut Ton, ini di YouTube ada tayangan yang sudah kita dapati dari Radio Gebuminang yang selalu setia mendampingi Mandeh Midang Mancanegara untuk menyampaikan acara webinar atau pelajaran ini dan juga pengajian tadarusan ya. Radio Gebuminang adalah sponsor utama kita dalam media untuk menyampaikan apa yang kita kerjakan agar bisa dinikmati, ditonton atau diikuti oleh penggemar di seluruh pelosok dunia karena persatuan kami Mandeh Minang Mancanegara anggotanya ada di beberapa benua. Jadi di Afrika ada Ibu Erna, di Amerika ada Ibu Ben sama Irma dan Mande Dede, banyak lagi ya. Jadi di setiap negara insya Allah alhamdulillah ada beberapa Mandeh yang bergabung dengan kita. Dan saya berada di Belanda. Oleh itu saya mengajak Anda semua untuk belajar bahasa Indonesia Belanda. Jadi itu yang saya bisa sampaikan dari
pesan sponsor Gebu Minang dan Mandeh Minang Mancanegara. Kami setiap minggu mempunyai acara-acara yang diudarakan oleh Radio Gebu Minang. Oke, kita kembali kepada ini ya. Tadi ini bentuk kalimat biasa yang tadi saya coba cari tapi kalau lagi dicari nggak ketemu, nyumput. Nah, sekarang ini kita ulang lagi yang pertama kali kita pelajari adalah ini dulu ya. Ini misalnya pokok kalimat, kata kerja, dan objek. Wij itu kami. Kami itu jamak ya. Jadi pakai kata kerja penuhnya. Wij leren Nederlands. Di sini leren adalah belajar. Bukan hanya untuk Nederlands, bisa untuk belajar masak, belajar menyanyi, belajar dansa. Jadi wij leren koken. Yang lerennya di sini dan yang kata yang berikutnya harus infinitif dalam hal ini ya. Hij drink, dia minum. Ingin kita menjelaskan apa yang dia minum, kita taruh terangan di sini atau adjektif. Kopi, dia minum kopi. Ya. Ik loop, saya berjalan Ik loop di op atasnya. straat. Op straat, ya. Jalan Loop. raya. Ya, jalan raya. Kalau ini mandeyul, lopen ini kan stamnya. Tapi kata kerja penuhnya apa? Lopen? Ya, kan itu udah bisa. Lopen. Jadi apa namanya kalau kita konsentrasi aja sebetulnya yang ini ya, yang ini tuh mudah. Misalnya gini, Drinken. saya drinken ya. Ini ya betul ya, ini drinken. Ya kalau ini selapen ya ini ya. Kita lihat ini dua perbedaan. Tulisan yang ini yang di kolom pertama ini sama. Ya. Ya. Tapi kenapa di kolom kedua kata kerja berbeda? Ini saya minta Manejur untuk menerangkan nih, karena beliau sudah ikut beberapa kali. Manejur, Yep, Matezur ya, bukan Yuli ya. Yur, Manejur ya. Ya. Dari Tangerang. Ya, enggak, ini kan jamak. Terus Yang kalau mana yang jamak? yang ini jamak ini. Yang mana Yang Yang bawah, selatan? yang atas. Ya, yang atas yang bawah. Yang atas jamak. Ya, Selatan. Nah, ya. kalau yang bawahnya itu bukan jamak. Ya betul, tunggal ore. Ore Tapi kan gitu. di kirinya sama, di kirinya zit J. Itu dia Mbak Mandeyul, kita terangkan ya. Terangkannya begini. Penulisan di dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah kata kerjanya. Kenapa? Oh. Karena penulisannya kebetulan sama. Tetapi kita bisa membedakan siapa pelakunya dengan melihat kata kerjanya. Kata Oke. kerjanya yang infinitif seperti tadi Mbak Neyuna katakan selapen untuk yang jamak. Sedangkan yang ini selap karena rumusnya adalah stam ditambah T. Ini T-nya tambahan. Kalau stam itu tadi Satu. selap. Jadi tambah ini. Jadi kita jangan terkecoh. Jangan terkecoh, Ya. kita harus jeli. Jadi penulisan sama, kata kerjanya lain. Kenapa? Karena orang yang mengerjakannya lain walaupun ditulis sama. Ya, paham ya? Ini Oke. sedangkan yay dia stamnya cope, kopen, stamnya cope, dia rumusnya dapat T jadi coped an apple. Nah, ini kembali lagi. Sekarang perhatikan kalimat biasa dalam bentuk inversi. Ini kita sekilas aja ya. Inversi itu apa? Apa ya? Apa ya? Inversi itu apa? Bahasa Indonesianya dia peletakan kata kerjanya di depan. Biasa kan kalau pokok Tanya. kata Kalimat bertanya. juga bisa begitu. Tapi kita sekarang berinversi aja dulu. Kalimat biasa adalah pokok kalimat, predikat dan pokok kalimat, subjek dan Predikat. objek ya. Objek Ah. ya. Nih, Predikat. apa? Predikat. Objek dan predikat. Objek dan predikat. Oke ya. Jadi kalau objeknya di sini adalah coffee ya. Predikatnya di sini drink. Kalau kalimat biasanya hey drink coffee. Tetapi kalau misalnya ini kata kerjanya drink ya di sini di depannya harus ini T-nya hilang. Drink hey coffee tanda tanya tanya. Jadi bertanya di sini. Drink hey coffee Oh. ya. Jadi bisa ditanya. Loop ik op straat misalnya dia tuh lagi
Nggak Berjalan. jelas di Ini jalan apa saya sebentar drink H kopi atau apa kamu mau minum kopi atau kamu bukan sedang minum kamu kopi? lagi dia bukan kamu dia Oh kamu dia, itu Yay drink dia hey sedang coffee minum kopi. apakah dia minum maksudnya kalau kita minum kopi kah dia minum kopi Ya, kah dia kan di dalam bahasa Indonesia juga gitu minum kopi kah dia aja di belakang minumnya di depan dia oh, minum di tengah-tengah kopi ya. ya dia minum kopi kalimat biasa tapi kalau kita buat inversi minum kopi kah dia jadi kata kerjanya di depan dulu minum Ya. kopi kah dia kan juga di Indonesia seperti itu kata kerjanya dulu ini adalah kata kerja inversi atau bisa kadang-kadang bisa juga sebagai kata kerja tanya ya ini juga slapen se apakah mereka tidur di tempat tidur karena kata kerja dulu slapen of in bed liver in bed mar in bed ip in ya jadi ini gitu ya ini juga tadi yang seperti ditanyakan oleh Mandeyur ini untuk yang jamak apakah mereka tidur di tempat tidur mereka di sini apakah dia perempuan ya tidur di tempat tidur jadi itu ya nah sedangkan di sini eh, kalau Y di belakang tidak ada T oke terlalu banyak perhatikan nanti nanti itu kita terlalu pusingnya kita ulang-ulang lagi ini adalah yang tadi sudah kita ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya karena sudah hampir hampir mendekati akhir pelajaran. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti juga kalau misalnya sekarang belum teringat, nanti bisa di WhatsApp grup kita bisa apa namanya diutarakan dan insya Allah akan saya jawab. Saya sengaja di dalam WhatsApp grup itu sering mengirim sesuatu, apakah itu berbentuk nyanyian atau berbentuk kata-kata mutiara ataupun apa. Maksudnya apa? Supaya terbiasa membaca walaupun belum bisa melafazkan, tetapi setidak-tidaknya sudah biasa dengan mendengarkan atau melihat kata-katanya. Perubahannya sekarang kita sudah tahu tadi, jadi bisa nanti, oh ini berubah karena begini. Jadi kita bisa mengajak pikiran kita untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Oh saya udah tahu ini begini gitu aja itu maksudnya ya. Jadi juga untuk melatih kita agar kita jeli dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam bahasa Indonesia Belanda karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Saya persilahkan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya, Boleh, silakan. Mande Tati boleh Ya, dibacakan ini gimana bacanya? yang Maar ini voor vandaag ben ik weer klaar. benar ya. Ik Jadi zoek untuk maar mijn spullen. ya oke ya. Saya dengerin nanti filmnya diputar. Mas saya bacakan maar voor vandaag ben ik weer klaar. Maksudnya hari ini saya sudah selesai. Ik zoek saya mencari mijn saya kepunyaan saya spullen itu barang-barang bel elkaar bersama. Jadi saya mencari dan mengumpulkan barang saya. And stop se di sini adalah barang-barang saya dan saya menyimpannya di dalam tas. Dah school, dah kelas dan saya akan bunyikan sekarang. Bismillah. Dag school, dag klas, wat fijn dat ik er was. Het is tijd om weer naar huis te gaan. Ik heb vandaag mijn best gedaan, dat komt nog wel van pas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas, wat fijn dat ik er was. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Ik zoek mijn spullen bij elkaar en stop ze in mijn tas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas, wat fijn dat God er was. Hij is ook thuis en overal. Ik weet dat hij mij helpen zal. En nu pak ik mijn jas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Nah, itu apa namanya adalah sebagai
YouTube berupa nyanyian yang garis besarnya saya bacakan artinya maar voor vandaag. Ik ben weer klaar. Tunggu saya lihat dulu yang mana ya tadi yang oh tunggu sebentar ya saya baca teksnya. Ini dag school, dag kelas. School itu sama sekolah. Dag itu say goodbye ke kelas ya. Karena seperti kita sekarang kita sudah selesai belajar. Jadi kita mau situasinya ini di sekolah anak-anak sudah selesai dia bergembira dia mau pulang ya. Dia mengatakan aduh dah saya udah selesai. Dah school, dah kelas. Nah lanjutkan. Dag school, dag kelas. Selamat tinggal sekolah, selamat tinggal kelasku. Wat fijn, fijn itu nice. Dat ik weer was. Jadi dia senang bahwa saya sudah belajar di sekolah itu di kelas ya. Wat fijn, I'm happy. I was here. Bahasa Inggrisnya begitu. I'm happy, I was here. Ini selesai. Tadi udah selesai pelajarannya. Lagi. Dag school, dag klas. Wat fijn dat ik er was. Het is tijd. It is tijd om weer naar huis te gaan. Sudah waktunya kita akan pulang ke rumah, huis naar huis te gaan. Ik heb vandaag mijn best gedaan. Hari ini saya sudah berbuat mijn best apa yang terbaik untuk saya ya. Gitu, karena sudah belajar maksudnya. Om weer naar huis te gaan. Ik heb vandaag mijn best gedaan. Dat komt nog wel van pas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat ik er was. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Ik zoek mijn spullen bij elkaar. Ini ik zoek mijn spullen bij elkaar. Ik zoek dari kata zoeken, saya mencari. Maksudnya mijn ini punyaan saya, spullen itu perlengkapan atau barang-barang. Bij elkaar itu semua. Jadi saya mengumpulkan barang. Saya cari barang-barang pelajaran saya kumpulkan dan saya masukkan ke dalam tas. Terus dag school, selamat tinggal sekolah. En stop ze in mijn tas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat God er was. Hij is ook thuis. Maksudnya dia mengatakan terima kasih Tuhan di sini berada di mana saja dan disebutkan dia juga Tuhan ada di mana saja. Saya tahu bahwa dia akan menolong saya. Ini agak sedikit religius. Saya memakai jas saya. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Nah dari sini juga kalau kita putar, kalau kita sering mendengarkan kata-kata dan kita perhatikan mana kata-kata yang sudah kita ketahui, oh itu artinya ini tanpa kita melihat artinya di sana. Jadi misalnya ini misalnya ya, iksuk dari kata apa coba? Bisa ada yang tahu mande yurna iksuk itu stam, tapi kata kerja penuhnya apa? Bukan. Zuken, mencari ya. Jadi kita bisa belajar seperti itu dengan mencari kata kerja. And stop dari kata kerjanya apa? Penuhnya? Stoppen. Ya, itu maksud saya dengan belajar kita seperti ini sambil menyanyi sama ini kita lihat oh ini kata kerjanya ini. Kita misalnya agak seperti tadi ya. Kata kerja yang ini kita bisa bermain-main apa kata kerjanya. Saya berikan ini daftar kata-kata yang sering kita pelajari, kita dengar setiap hari dengan maksud untuk kita memakai atau mengucapkannya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, pendengar Radio Gebu Binang dan juga pemirsa melalui tayangan kami di YouTube, mudah-mudahan Anda bisa sedikit mengikuti dan memahami. Apabila tidak, belum dan bisa melihat video-video terdahulu yang sudah ada di YouTube. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi minggu depan insya Allah. Dan untuk kru Radio Gebu Minang,
Saya ucapkan atas nama Mandeh Minang Mancanegara sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya. Basatu Tito dalam satu kata. Betul nggak itu? Udah Asbi ucapannya, kamu harus belajar mengucapkannya. Itu pun harus belajar. Udah Asbi? Are you there? Oh, Hilang. udah Asbi hilang. Oke, Nggak biar ada. aja. Pokoknya ini apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp grup kita ya. Basamo dalam satu kata. Basamo dalam satu kata. Yo Mandeyul. Makasih ya sudah Itu ada di hadir. dalam itu, dalam chat. Oh, dalam chat. Ya betul. Dari Terima Asbi. kasih dari Asbi yo. Terima kasih. Ambo pun ini mencatatnya nih, tapi tak enggak hafal-hafal. Coba lihat tuh, saya lihatkan nih. Ini ada. Tapi sama juga kalau tidak sering diucapkan ala apa putus-putus lidahnya jadi lupa. Ada di ini pekerjaan rumah saya juga harus menghafalkan tapi sering lupa. Oke, semuanya terima kasih Oke, banyak. terima kasih banyak. Ya sama-sama. Nice Mudah-mudahan. today. Oke, Totsin, Tot mohon dekir. Beltersten kita ucapkan Dah, Mande bersyukur, Tati. alhamdulillah. Dah, Totsin. Terima kasih ya. Dankjewel, Mevrouw Tati. Kerageda. Dankjewel. Dadah. Saya tutup ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.